Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Subadri dengan NPM 22411158. Saya dari kelas manajemen 22B angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang data dan variabel statistika. Yang pertama ada data dan variabel statistika. Tahukah kalian, data adalah sekumpulan datum yang berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis, dan selanjutnya diimplementasikan. Variabel adalah karakteristik data yang menjadi perhatian. Variabel dibagi menjadi dua, yaitu variabel discrete adalah suatu variabel dengan nilai yang dapat dihitung atau terbatas. Yang kedua, variabel kontinu adalah variabel dengan nilai tidak terbatas yang dapat diukur atau dicatat sampai tingkat kesempatan yang diperlukan. Selanjutnya itu data menurut skala pengukuran. Dibagi menjadi dua, yaitu nominal dan ordinal. Nominal adalah sifat hanya untuk membedakan antara kelompok, contohnya jenis kelamin, jurusan dalam suatu sekolah tinggi, manajemen atau akuntansi. Ordinal selain memiliki sifat nominal juga menunjukkan peringkat, contohnya tingkat pendidikan SD, SMP, sampai SMA. Skala perusahaan yaitu besar dan sedang. Interval selain memiliki sifat data ordinal juga memiliki sifat interval antara observasional, dinyatakan dalam unit pengukuran yang tetap, contohnya temperatur. Selanjutnya itu rasio. Selain memiliki sifat data interval, skala rasio memiliki angka 0 dan perbandingan antara dua nilai, mempunyai arti contoh tinggi badan, berat badan, dan waktu. Selanjutnya itu ada jenis data menurut sifatnya. Kualitatif berupa variabel atau nama yang digunakan untuk mengidentifikasi
atribut suatu elemen. Skala pengukuran nominal atau ordinal. Data bisa merupakan numerik atau non-numerik. Misalnya, presentasi siswa sangat meningkat, biaya sekolah sangat mahal, penyalur BOS sangat lancar, dan sebagainya. Selanjutnya itu kuantitatif. Mengidentifikasikan sebagian banyak data selalu numerik, skala pengukuran, interval, dan rasio, misalnya rata-rata nilai matematika siswa 80, biaya SPP per bulan 100.000 dikurang 99%, siswa dinyatakan tamat lulus, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis data menurut sumbernya. Yang pertama ada data internal, yaitu data yang menggambarkan keadaan, kegiatan dalam suatu organisasi, di dalam suatu sekolah, misalnya data guru, data keuangan, data mahasiswa, data prestasi siswa, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada data internal, data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di luar suatu organisasi. Bagi suatu sekolah, misalnya tingkat daya beli masyarakat, pengembangan biaya sekolah, permintaan atau dermak, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada cross-sectional data, yaitu data yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang sama atau hampir sama. Contohnya, jumlah mahasiswa UPTI YPTK tahun 2016 dan 2017, jumlah perusahaan go publik tahun 2016. Selanjutnya yaitu ada time series data, yaitu data yang dikumpulkan selama turun waktu atau periode tertentu. Contohnya, pergerakan nilai rupiah dalam 1 bulan, produksi padi di Indonesia tahun 2007 sampai 2016. Jenis data menurut cara memperolehnya, yaitu ada data primer. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya. Misalnya, BPJS melakukan sensus pendudukan tahun 2000 untuk memperoleh data penduduk. Selanjutnya itu ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi suatu kumpulan dan diolah pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Misalnya, suatu perusahaan memperoleh data penduduk dari BPJS, data perbankan, BRI, BI, dan lain-lain. Sekian penjelasan tentang data dan variabel statistika dengan saya Muhammad Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.